Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku. Selamat pagi bosku. Selamat pagi, selamat menjalankan ibadah puasa bosku. Bagi menjalankan dan semangat selalu. Oke, untuk pagi ini kita mau kupas habis produk dari Mas Pion. Ready stock produk baru dari Mas Pion, sandwich toaster pemanggang kue tipe MT206 yang mau kita kupas pada pagi ini. Bagaimana caranya pakainya, cara pakainya, dan cara merawat sandwich toaster ini, karena memang ada yang sedikit perlu kita luruskan dalam pemakaiannya yang kurang sepadan sama buku petunjuk yang ada di dalamnya. Seperti apa, langsung aja kita buka bosku. Oke, jadi packingnya seperti ini, cukup safety dan seperti laptop ya. Untuk produknya seperti laptop atau kertas jinjing, pemanggang roti serbaguna dari Mas Pion. Oke bosku, jadi begini penampakan sandwich toaster. Agak sedikit kaku ya lidahnya, karena memang belum pernah mencoba membuat sandwich toaster. Untuk bahasa internasionalnya sandwich toaster, untuk bahasa daerah kami biasa sebutnya roti bakar bosku. Roti bakar isi coklat, roti bakar isi apa aja, isi keju dan lain sebagainya, isi jagung boleh juga. Dan seperti ini penampakannya, seperti laptop dan seperti tas jinjing. Di sini ada produk, ada buku garansi, dan ada buku petunjuk di sini. Ada beberapa menu yang dijelaskan di sini yang bisa diikuti oleh ibu-ibu semua, dan kita eksekusi yang ini. Untuk produk seperti ini, di bagian mana ya? Kita mulai dari bagian depan. Dari bagian depan ada motif dan lampu indikator seperti ini. Lampu indikator merah dan kuning. Di dalam buku petunjuknya ada fungsinya, namun setelah saya coba, ternyata lampu indikator ini tidak ada fungsinya. Hanya sebatas lampu indikator untuk mengetahui bahwa mesin nyala, harus masuk. Tidak ada petunjuk atau kode atau istilahnya tanda atau isyarat cara dalam pemakaiannya atau isyarat matang dan lain sebagainya. Itu enggak ada untuk lampu indikator ini. Jadi fungsinya hanya sebagai tanda bahwasannya arus masuk dan mesinnya hidup. Oke, untuk di samping ini ada tempat lubang pembuangan uap dari dalam, uap pembakaran dari dalam. Dan untuk bagian bawah seperti ini tidak ada tombol on off yang dililit sama kawat, dan untuk penghubung arus panas antara teflon bawah dan teflon atas. Untuk pembuangan uap ada di sebelah kanan dan kiri. Dan untuk membukanya agak sedikit kaku ya dan kasar bosku. Untuk membukanya tidak ada tombol pencet, dan
lain sebagainya langsung dibuka paksa dari sini. Nah, seperti itu. Dengan model kancingan seperti ini, agak sedikit kasar untuk membukanya, dan seperti ini real produknya. Maspion Sandwich Duster pemanggang WMT 206 bosku. Untuk produk ini berkisar di harga 220 sampai 240 untuk tingkat eceran ya bosku. Tingkat ecerannya berbahan teflon di sini, dan untuk beratnya kisaran di angka 1 kilo, 1 sampai 1,2 kalau nggak salah, prediksi saya seperti itu. Jadi roti tawar dalam satu kotaknya bisa kita potong menjadi 2, atau kita langsung isi untuk di bagian pinggirnya dan langsung kita jepit di sini seperti ini. Dan untuk cara pemakaiannya seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwasannya terdapat lampu indikator di sini. Dan fungsinya untuk apa? Mari kita coba. Apakah sesuai dengan buku petunjuk? Dalam buku petunjuk, lampu indikator ini dijelaskan bahwasannya dalam cara pakainya kita colokan. Ini sesuai dalam buku petunjuk ya. Sesuai dalam buku petunjuk untuk cara pemakainya, kita colokan ke terminal. Untuk bagian kabelnya kita hidupkan dan hidup seperti ini. Tuh, seperti itu. Ada beberapa teman yang memberikan tutorial bahwasannya ini bisa langsung dipakai, menunggu panas, dan dalam buku petunjuk dijelaskan bahwasannya setelah kita hubungkan ke aliran listrik kabelnya, kita tunggu beberapa detik agar lampu indikatornya ini mati bosku. Setelah mati, proses mati berarti proses memanaskan teflon. Setelah ini kita colokkan hidup dan mati, berarti udah siap untuk masukkan bahan. Tapi pada kenyataannya ini nggak mati-mati bosku, sampai panas, sampai menguap. Sudah saya coba, ini tidak mati-mati, tetap hidup seperti ini. Jadi tidak ada kode atau tanda-tanda yang memberitahu kita kapan kita untuk memasukkan bahan sandwichnya atau dagingnya atau susunya, itu tidak ada. Jadi untuk itu saya pelajari bahwasannya untuk mengetahui siap atau belum kita masukkan bahannya ke dalam sini, kita ada beberapa teman-teman yang mengecek sudah panas belum, seperti itu, dipegang-pegang seperti itu bosku. Kita cabut aja ya, karena memang tidak perlu. Jadi untuk mengetahui kita siap untuk masak atau tidaknya, jangan kita tunggu ini mati atau kita buka pegang-pegang. Kalau penasaran ya boleh juga, tapi tidak perlu kita tunggu ini mati, karena memang lampunya tidak akan mati. Tidak seperti pada buku petunjuk yang dijelaskan bahwasannya di situ setelah dicolok lampu akan hidup. Nah, tunggu beberapa detik sehingga lampu mati untuk siap memasak. Tapi sudah saya uji beberapa kali dan lampunya tidak mati. Yang jelas sandwich toaster ini bisa digunakan setelah teflon yang ada di dalam di sini sudah mulai hangat atau panas bosku, seperti itu. Nah, untuk mengetahuinya bisa kita lakukan secara manual. Kita pegang, masih panas nih. Kita pegang panas, atau tidak perlu seperti itu, cukup kita tidak perlu kita buka dari sini, cukup kita pegang dari samping sini, tempat pembuangan di sini, samping bosku. Kita taruh tangan di sini, udah kerasa kok di sini uapnya panas, teflonnya panas di samping kanan kiri ini.
Kalau udah hangat, udah terasa hangat, boleh kita masukkan bahannya. Roti sandwich beserta daging, beserta keju dan lain sebagainya kita masukkan di sini hingga beberapa detik. Seperti itu bosku. Nah, setelah kita ketahui di sini udah terlihat hangat, panas, berarti siap masak. Nah, sebelum langkah kita masukkan bahannya, kita olesi dengan margarin terlebih dahulu bosku, atau minyak sayur terlebih dahulu teflonnya agar tidak lengket. Nah, untuk cara masaknya itu tergantung isi. Untuk roti keju atau roti coklat gak perlu lama-lama, mungkin di angka kisaran 2-3 menit udah cukup, nggak perlu lama-lama, terkecuali kalau kita mau bikin stik ya. Kita iris stik di atas ini dan secara seukuran roti tawar kita bikin stik di sini. Kita masak juga bisa, kita panggang daging atau kita sebut stik di sini mungkin di angka 3-5 menit. Kita sesuaikan dengan dagingnya, sapi kah atau ayam kah, kita sesuaikan. Bisa kita tengok, tidak masalah. Ya, kita penasaran matang belum ya, kita buka, nggak ada masalah. Jadi kita bisa tahu udah matang atau belum, kita ketahui berapa detiknya, tidak masalah bosku. Jadi ukuran untuk produk ini di situ ya. Untuk keterangan tanda lampu indikator di sini kurang berfungsi kalau seperti ini. Ini warna merah untuk apa, kuning untuk apa, ini tidak ada bedanya, hanya sekedar hidup dan mati. Atau ini tanda lampu kuning ini teflon bawah, atau yang merah ini teflon atas, atau sebaliknya, kita nggak tahu. Yang jelas bisa langsung digunakan tanpa menunggu lampunya mati. Kita lihat panasnya dari samping seperti ini. Setelah hangat, kita olesin margarin, kita masukkan dan kita tutup. Oke, seperti itu bosku. Untuk roti di angka 1-2 menit, isi coklat dan lain sebagainya menyesuaikan. Untuk stik atau mau masak yang lain, di sini bisa manggang daging dan lain sebagainya, kita sesuaikan, kita cek, buka tutup matang udah belum, kita sesuaikan kadar matangnya sesuai yang kita inginkan. Jadi seperti itu bosku. Nah, selanjutnya bagaimana cara untuk membersihkannya bosku. Jadi mesin ini tidak boleh dibersihkan dengan air ya, nanti bisa terjadi konslet dan lain sebagainya. Sayangnya di sini teflon tidak seperti magicom ya, mungkin bisa dicopot atau lain sebagainya, jadi dicuci lebih bersih, lebih puas, tidak merasa takut dengan nanti bau ini enggak ya. Misal sebelumnya kita pakai susu atau coklat, terus kita mau bikin stik, oh nanti ada rasa coklat atau yang lainnya enggak ya. Jadi ada kepuasan tersendiri untuk tingkat kebersihannya. Makanya untuk cara membersihkannya pun beda langkahnya. Jadi untuk bahan makanan, jika hanya sekedar roti bakar atau isi keju atau isi apapun yang sekiranya tidak tumpah atau bleber kemana-mana, kita cukup dengan kain yang bersih kita lap, nggak boleh kita cuci, atau dengan kain yang kita basahi lalu kita peras hingga tidak menetes lalu kita lap.
Tapi kalau untuk bahan makanan yang lengket di sini, setelah kita pakai contoh keju, susu, kita panaskan terlebih dahulu, kita hangatkan terlebih dahulu, kita colokkan. Nah, setelah hangat kita olesi dengan margarin atau minyak sayur, yang lebih enak minyak sayur ya. Kita ratakan nanti. Nah, setelah panas kita cabut. Setelah panas kita cabut, kita diamkan sebentar dan kita lap pakai lap kering. Setelah pakai lap kering, kita bersih yang lengket-lengket itu tadi, susu dan lain sebagainya, coklat. Setelah pakai lap kering, kita basahi lap, kita peras, lalu kita lap pakai lap basah di sini. Tisu juga boleh di sini. Jika kurang puas, pengen pakai sabun agar tidak bau coklat dan lain sebagainya, tidak bau lemak setelah pakai buat bikin steak daging, kita pakai kain, pakai sunlight atau sabun pembersih peralatan dapur lainnya, kita peras, lalu kita lap di sini. Setelah kita lap pakai kain basah dengan sabun, selanjutnya kita lap kembali pakai lap kering. Seperti itu bosku. Jadi nggak boleh kita cuci atau kita pakai sendok di congkel-congkel keraknya, nggak boleh. Nanti lapisan pada teflon pemanggang di sini bisa terkelupas, jadi tidak jadi tidak akan awet dalam jangka waktu yang cukup lama. Jadi biar awet, cara rawatnya seperti itu bosku. Untuk cara bersihnya, supaya sandwich toaster ini bisa dipakai dengan dalam jangka waktu yang panjang, biar awet bosku. Jadi seperti itu ya untuk cara pakai dan cara perawatan sandwich toaster Mas Pion MT206. Oke, jadi itu review cara pakai dan cara merawat Mas Pion sandwich toaster MT206 dari saya. Terima kasih sudah mau belajar bareng untuk cara pakai peralatan rumah tangga Mas Pion sandwich toaster ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.